Baik, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita berseri, bertahap, dan dari mulai surah Al-Fatihah, dan InsyaAllah kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah dan seterusnya. Sebelum masuk melanjutkan ke tafsir surah Al-Fatihah, sekedar murojaah atau pengulangan atau review materi yang kemarin supaya kita nggak lupa ya, bahwa kesimpulannya tentang isti'adzah itu, pertama, isti'adzah maksudnya adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ya. Dan ini diperintahkan setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita akan membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya membaca isti'adzah ini. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Ini mayoritas para ulama atau jumhur. Jumhur itu maksudnya adalah mayoritas para ulama. Ya, kalau sunnah berarti ditinggalkan tidak berdosa, tetapi lebih baik dibaca. Tetapi yang lain seperti Ar-Razi, demikian pula Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, beliau berpendapat bahwa membaca isti'adzah hukumnya wajib. Ya, pendapat beliau melihat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita isti'adzah, sedangkan hukum asal perintah itu dalam usul fikih menunjukkan wajib ya. Dan lagi Nabi SAW biasa merutinkannya, dan lagi manfaatnya untuk menolak gangguan setan. Dan apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka penyempurna ini menjadi wajib. Ini alasan Atha bin Abi Rabah kenapa berpendapat hukumnya wajib ya. Inilah khilaf di antara para ulama. Meskipun begitu, dalam ilmu kaidah fikih, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka selagi kita tidak susah mengucapkan isti'adzah, apa susahnya kita membaca isti'adzah ya, apalagi manfaatnya untuk menolak gangguan dan godaan setan ya. Maka isti'adzah sebaiknya kita tidak tinggalkan ya. Dan bentuk isti'adzah itu ada beberapa macamnya. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang biasa kita baca. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, boleh membaca seperti ini. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang ketiga, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Jadi lafaznya ada banyak, nggak cuma satu. Boleh juga seorang membaca seperti ini. Ini berdasarkan ya hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Boleh juga. Ini berdasarkan menggabungkan dalil yang ada. Innallaha huwas samiul alim dari firman Allah Ta'ala di surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah qiraatnya Nafi', Ibnu Amir dan Al-Kisai, imam qiraat. Yang keenam, boleh juga membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Silahkan seorang boleh pilih di antara sigah bentuk kalimat ini. Ya, jadi ini semua ada dalilnya. Kita nggak boleh saling menyalahkan. Nah, inilah kalau kita melihat dalil yang ada ternyata banyak bentuknya. Sama seperti doa iftitah. Sesekali boleh Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya silahkan. Boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, silahkan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya, silahkan. Yang penting selama ada dalilnya, kita pilih yang mana saja. Nah, itu. Yang salah kalau yang nggak ada dalilnya, dan gitu. Makanya kalau kita beramal, tanya dulu ada dalilnya nggak. Kalau ada dalilnya baru kita kerjakan supaya nggak sia-sia. Baik, itu kesimpulan yang kemarin. Dan faedahnya, ya, kata para ulama, ya, mana ini? Faedah dari membaca isti'adzah, ada seorang ulama di Saudi Arabia bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat, seorang ketika membaca Al-Quran biasa diuji dengan dua hal. Terkadang dia malas, ya, bosan. Kemudian yang kedua, tidak mau mentadabburi, ya. Maka ketika seorang beristi'adzah, sebenarnya dia minta pertolongan kepada Allah, perlindungan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang membuat dia malas, yang membuat dia tidak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya fokus memperhatikan Al-Qur'an. Adapun kata asyaiton, syaiton kata ulama dari kata syatona, artinya jauh. Jauh di sini karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah putus asa. Sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk menyesatkan keturunan Adam alaihi salam. Sehingga dia berjanji, ya Allah, ya, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaan-Mu saya akan sesatkan mereka semuanya. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gitu ya. Nah, sedangkan rojim itu ada dua arti. Yang pertama, rojim terkutuk karena dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika dia coba-coba mencuri berita dari langit, dia mendapatkan lemparan berupa bintang ataupun meteor yang mengarah kepadanya, ya, yang menimpanya. Kalau kena kebakar, kalau nggak kena, dia berhasil menyampaikan ke orang yang, kepada wali-walinya dari kalangan dukun, peramal, ya, kalau dia dapatkan berita dari langit. Rojim atau rojim dengan arti dia suka menimpakan was-was dan bisikan buruk ke dalam hati manusia. Maka pada pada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikannya juga. Dan kita disyariatkan membaca isti'adzah dalam beberapa keadaan. Pertama, ketika akan baca Al-Quran. Kedua, ketika kita mendapatkan bisikan, ada bisikan jahat dari setan untuk melakukan kemaksiatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketiga, ketika kita bangun dari tidur, ya, habis mimpi buruk, maka ketika bangun kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri 3 kali. Keempat,
ketika kita marah, karena marah itu dari setan. Nah inilah beberapa keadaan yang kita disyariatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran. Dalilnya sudah saya sebutkan kemarin. Ini dalil-dalilnya. Ketika marah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui kalimat yang jika diucapkannya akan hilang marahnya. Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentu akan hilang marahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan seterusnya. Habis mimpi buruk, ini dalilnya. Baik, alhamdulillah yang kemarin sudah kita pelajari gitu, sudah kita murojaah. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihahnya. Ini paling panjang ini, cuma kita sedikit-sedikit aja yang penting masuk daripada banyak akhirnya nggak masuk gitu ya. Sedikit-sedikit aja lah insyaallah. Baik, surah Al-Fatihah artinya pembuka ya. Atau nama lainnya Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran ya. Baik, surah ini ya diturunkan di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Terdiri dari 7 ayat ya. Dan ini adalah surah yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya lengkap satu surah ya. Kan kalau surah Al-Alaq misalnya cuma 1 sampai 5 doang yang diturunkan pertama kali ya kan. Kalau Al-Fatihah langsung lengkap 7 ayat. Dan surah ini diturunkan setelah surah Al-Muddathir. Jadi kalau pertama kan surah apa? Al-Alaq ya kan. Nah, setelah surah Al-Alaq nanti surah Al-Muddathir. Nah, setelah Al-Muddathir inilah surah Al-Fatihah. Ya. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulai Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, maka yang pertama kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Meskipun bukan sebagai surah yang pertama diturunkan, tetapi diletakkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah untuk diletakkan di bagian pertama dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan surah ini karena surah ini menghimpun tujuan dan maksud Al-Quran. Ya, jadi surah ini menerangkan maksud Al-Quran secara garis besar, memuat tema-tema, pembahasan-pembahasan dalam Al-Quran yang disimpulkan oleh surah Al-Fatihah secara garis besar. Oleh karenanya surah ini disebut dengan Ummul Quran, induk Al-Quran atau Ummul Kitab, karena ya merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran semuanya dihimpun oleh surah Al-Fatihah, cuma secara garis besar. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, sesungguhnya Allah menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Quran, dimuat oleh Al-Quran. Kemudian dia meringkas, kemudian dia menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran di dalam surah Mufassal yang agak pendek. Dan dia menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam surah Mufassal di dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui tafsir surah Al-Fatihah, maka ia seperti mengetahui tafsir semua kitab-kitab yang diturunkan. Masya Allah ya, saking besarnya kandungan surah Al-Fatihah. Makanya banyak para ulama yang menulis secara khusus tafsir surah Al-Fatihah. Ada ulama dari luar, ada ulama dari Indonesia. Dulu ada ustadz di kita namanya Ustadz B. Arifin. Beliau menulis lautan surah Al-Fatihah. Jadi memang Al-Fatihah ini luas sekali, bagaikan lautan. Kemudian ada imam bernama Imam Ibnul Qayyim, menulis kitab Madarijus Salikin, membuat tafsir surah Al-Fatihah juga sampai 3 jilid. Ya, karena dalamnya kandungan surah Al-Fatihah. Kemudian mencakupnya isi surah Al-Fatihah ini ya terhadap semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari, ya, yaitu karena di dalam Al-Fatihah terdapat pujian bagi Allah yang sesuai baginya. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terdapat peribadatan kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga terdapat perintah dan larangan, janji dan ancaman. Ya, perintah yakni untuk memuji Allah, beribadah hanya kepadanya, ya. Kemudian janji, ya, kalau
mengikuti petunjuk, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah akan berikan kenikmatan, ya. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak lepas dari semua ini, ya. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari. Dengan demikian, semua isi Al-Qur'an merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap masalah yang disebutkan secara garis besar dalam surah Al-Fatihah. Jadi maksudnya gini, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap surah Al-Fatihah. Al-Fatihah seakan-akan kesimpulan. Nah, surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya merupakan penjelasan lebih rinci, ya, terhadap surah Al-Fatihah. Ya. Ada pula yang berpendapat bahwa dinamakan Ummul Kitab karena ditulis pertama dalam mushaf dan pertama dibaca dalam sholat. Ini pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengartikan Ummul Kitab maksudnya adalah surah yang pertama diletakkan dalam Al-Quran. Ini masih terkait dengan Al-Fatihah dulu. Baik, di sini ada penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, surah Al-Fatihah adalah pembuka kitab. Ya, membuka Al-Qur'an. Induk Al-Qur'an, sudah diterangkan maksud induk. Memuat semua pembahasan dalam Al-Qur'an. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 karena ayatnya ada 7. Berulang-ulang. Kenapa Pak berulang-ulang? Disebut Mathani, berulang-ulang. Karena diulang-ulang dalam sholat di setiap rakaat, ya, sampai jadi rukun yang kalau kita tidak baca tidak sah. Sekarang apa hikmah? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat, di setiap rakaat? Allah dan Rasulnya nyuruh kita. Kenapa sih nggak cuma istilahnya, harusnya mungkin nggak cuma Al-Fatihah. Kan ada Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am, An-Nisa. Kok kenapa setiap kali sholat kita Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi? Kira-kira apa hikmahnya? Ada yang tahu Pak? Hikmahnya apa? Ini sebagai penjelasannya Ustaz, bahwa Al-Fatihah itu soal Ummul Kitab, kemudian dia merupakan ringkasan dari seluruh ayat-ayat yang dari surat. Nah, itu diantaranya itu. Karena Al-Fatihah memuat seakan-akan ringkasan dari isi Al-Quran yang 30 juz. Dan yang kedua adalah agar nilai-nilai dan ringkasan ini terngiang-ngiang dalam benak kita. Jadi supaya kita ingat terus dalam keseharian kita, agar menjadi pedoman, ya, dalam hidup kita. Kita dulu mungkin ketika ada kegiatan, ketika kita sekolah, ada kegiatan pramuka. Setiap kali mau pramuka disuruh baca janji-janji dulu. Setiap kali mengadakan disuruh baca janji-janji dulu. Itu maksudnya apa? Supaya nilai-nilai janji-janji itu diingat oleh kita. Harusnya kita amalkan konsekuensinya. Maka ini juga ketika Al-Fatihah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kita baca setiap sholat, di setiap rakaat, agar nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu senantiasa kita ingat dan kemudian kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Itu diantaranya. Juga sebagai obat penawar yang sempurna. Jadi kalau kita keyakinan kita penuh terhadap Al-Fatihah, Al-Fatihah ini bisa sebagai syifa, penyembuh. yakni seperti Imam Ibnul Qayyim sendiri, beliau ketika sakit, ya, kemudian berusaha mendatangi tabib, ya, ketika itu nggak ada, akhirnya beliau setelahnya membaca Al-Fatihah cuma sendiri, ya, membacakan dirinya sendiri dengan Al-Fatihah, tidak dengan orang lain, kemudian sembuh. Karena Al-Quran secara umum syifa, penyembuh, ya, obat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang misalnya kesurupan, ada orang yang kena sihir, di antara bacaannya adalah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Muawwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dua akhir surah Al-Baqarah itu mujarrab,
betul-betul istilahnya dahsyat pengaruhnya kalau kita bacakan kepada orang yang kesurupan, kena sihir, kita bacakan langsung di hadapannya gitu. Kemudian kunci kecukupan dan keberuntungan, penjaga kekuatan serta penolak kegelisahan. Kalau kita mentadaburi isinya, kegundahan, ketakutan dan kesedihan bagi orang yang mengetahui kadar kedudukannya dan memberikan haknya. Baik. Surah Al-Fatihah ini membicarakan tentang pokok-pokok agama dan cabangnya. Pokok-pokok agama seperti akidah, ya, ibadah, kemudian cabangnya seperti syariat, ya, akidah keyakinan kepada hari akhir, maliki yaumiddin, juga beriman kepada nama Allah yang indah Ar-Rahmanir Rahim. Demikian pula mengesahkan Allah dalam beribadah, memohon pertolongan dan dalam berdoa, serta mengharap kepada Allah dengan memohon hidayahnya ke jalan yang lurus, memohon pula agar diteguhkan di atas keimanan dan mengikuti jalan orang-orang yang soleh, serta menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Demikian pula menceritakan kisah orang-orang terdahulu, memperhatikan tempat orang-orang yang bahagia dan tempat orang-orang yang sengsara, serta beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Secara umum ini masih. Barulah kita akan bahas nama lain surah Al-Fatihah berikut maknanya dan dalilnya. Gitu. Insyaallah kita mungkin 10 menit sebelum Isya kita tanya jawab dan diskusi aja supaya interaktif gitu ya. Baik. Pertama, dalil Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkannya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Nama lainnya. Alhamdulillah adalah ummul Quran. Ummul Quran, induk Al-Quran. Ummul kitab, induk Alkitab. Dan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi nama lainnya ummul Quran, ummul kitab, as-sab'ul mathani. Rasulullah SAW yang menamainya sendiri. Nama lainnya juga alhamdu dan as-salah. Boleh Al-Fatihah disebut dengan alhamdu, boleh juga disebut dengan as-salah. Dalilnya ada sebuah kisah sangat menarik. Ini kalau ini masih ini belum kisahnya nanti habis ini. Dalil alhamdu dan as-salah hadis ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Hiya khidaj ghairu tamam. Barang siapa yang salat sebuah salat dia tidak baca ummul Quran, maka salat tersebut kurang, tidak sempurna. Qultu ya Abu Hurairah, aku yakni tabi'in bertanya, wahai Abu Hurairah, inni ahyanan akun wara'al imam. Saya terkadang berada di belakang imam. Bagaimana? Apakah saya perlu membaca? Di sini ada khilaf. Ya Ibn al-Farisi, kata Abu Hurairah, wahai Ibn al-Farisi, faqra'ha fi nafsik, bacalah dalam hatimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah, aku membagi shalah. Salat itu Al-Fatihah. Baini wa baina abdi nisfain, antara aku dengan hambaku 2 bagian. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada bagian buat Allah, ada bagian buat hamba. Fanisfu hali wa nisfu hali abdi. Separuhnya buat aku dan separuhnya lagi buat hambaku. Wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya. Yaqra'ul abdu, ya, fayaqul. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fayaqulullah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini bagian untuk Allah. Fayaqulu ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Fayaqulu maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, fayaqul, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Wa hadzali, inilah bagian untukku. Jadi sampai maliki yaumiddin bagian untuk Allah. Ya. Fa idza qala, apabila seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah, li abdi, inilah untuk hambaku, wa li abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta.
Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah bagian untuk kita dan inilah yang kita akan peroleh. Ya. Nah, di sini Allah menyebut Al-Fatihah dengan as-shalah. Qasamtus shalah, aku bagi salat, maksudnya Al-Fatihah. Jadi ternyata di dalam Al-Fatihah juga ada bagian untuk Allah dari kata alhamdulillahirabbil alamin, dari ayat alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, ini untuk Allah. Kemudian ada bagian untuk hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan seterusnya. Dan di sini juga ada adab berdoa. Bahwa doa itu supaya mustajab, hendaknya kita awali dengan memuja dan memuji Allah berdasarkan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Makanya supaya lebih mustajab, doa itu awali dengan hamdalah. Kita puja-puji Allah dulu, baru kita berdoa. Kan kalau seorang aja, ya bukan menyamakan dengan makhluk, kita datang kepada orang yang berkuasa, kita butuh kepadanya, ya kita puji dia dulu, ya supaya kita dapat dikasih dia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih mustajab kita puja-puji Allah Subhanahu wa taala supaya dia mengabulkan permohonan kita. Cuma Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Kalau kita memuji Allah, makanya menggunakan kata alhamdu, nanti akan dibahas. Alhamdu dengan al-madhu itu ada perbedaan. Kalau alhamdu memuji Allah dengan rasa cinta kita kepada Allah. Tapi kalau al-madhu seperti orang kadang-kadang penyair datang kepada raja, dia puja-puji raja supaya dikasih pemberian sama raja, tapi nggak ada rasa cinta. Inilah bedanya kita dengan kalau kepada Allah kita sambil rasa cinta, tapi kepada para penyair misalnya kepada raja nggak ada rasa cinta, cuma karena ingin mengharapkan harta dari mereka, dari raja, gitu. Nah itu. Nah di sini as-shalah. Nama lainnya adalah as-sab'ul matani, tadi sudah disebutkan. Nah di antara hikmahnya tadi supaya surah ini terngiang-ngiang dalam pikiran kita, nilai-nilainya, karena sering disebut, ya sering dibaca, gitu. Ya, supaya kita ingat bahwa yang berhak mendapatkan pujian secara mutlak adalah Allah dalam keadaan bagaimanapun, dan bahwa Dia yang berhak disembah, tidak boleh selainnya. Dan bahwa kita dalam hidup ini senantiasa butuh sama Allah dan butuh bimbingannya. Itu diantara nilainya juga. Yang terakhir, kita ini dulu sampai sini. Nanti insya Allah mungkin lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Nama lainnya juga adalah ar-ruqyah. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan ini boleh Al-Fatihah sebagai ruqyah. Ada orang kesurupan, kena sihir, terkena sengatan, ya. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab datang ke salah satu suku bangsa Arab. Falam yakruhum, tetapi ya mereka tidak dijamu, ya. Jadi ketika datang ke salah satu suku bangsa Arab, suku ini nggak mau menjamu para sahabat, ya. Padahal tamu itu harusnya dihormati, dijamu, dilayani. Ini nggak dijamu, udah datang jauh nggak dijamu, maka qadarullah kepala sukunya terkena sengatan kalajengking atau ular, wallahu alam, pokoknya terkena sengatan, ya. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka seperti itu, mungkin sebagai hukuman lah karena nggak menjamu tamu, tiba-tiba kepala suku tersebut terkena sengatan, ya, dan nggak bisa bangun, jadi diem terus berbaring, ya, di tempat tidurnya. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat. Hal ma'akum min dawa auraq, apakah kalian punya obat atau ada yang bisa ngeruqyah, ya? Karena kepala suku kami ini sedang terkena sengatan, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya gitu. Akhirnya para sahabat mengatakan, innakum lam takruna wala naf'al hatta taj'alu lana ju'lan. Kalian tidak mau menjamu kami, ya. Maka bagaimana kami akan membantu kalian dalam arti ngobatin kalian
kecuali kalau kalian mau ngasih imbalan kepada kami sebagai gantinya, kata para sahabat. Akhirnya mereka mengatakan, baiklah, ya udah nggak apa-apa, kami akan berikan kepada kalian sekawanan kambing, kayak gitu. Kalau kalian mau mengobati kepala suku kami, kayak gitu. Akhirnya sahabat tersebut datang, yang mengobati kalau tidak salah adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Langsung di hadapan ya, cara ngobatinya nggak dari kejauhan. Kan kalau kita kan kejauhan, orang yang sakit di mana, kitanya di sini, salah. Yang tepat adalah kita langsung di hadapannya, kita obatin dengan membacakan surah Al-Fatihah. Maka sahabat ini faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, membacakan di hadapannya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai selesai ya. Kemudian wa yajma'u buzaqah. Kemudian sahabat ini meludahi ringan ke badan, ke bagian yang terkena sengatan ini. Kayak gitu ya. Setelah itu fabarwa, langsung sembuh. Kayak gitu, kepala suku ini langsung sembuh. Akhirnya karena sudah sembuh ya, maka kampung ini, suku ini, mereka memberikan hadiah kepada para sahabat sekawanan kambing. Tapi sahabat yang membacakan ruqyah ini mengatakan, la na'khudhu, kepada sahabat yang kita jangan ambil dulu. Hatta nas'alan Nabi SAW, kita tanya kepada Nabi, boleh nggak kita ambil nih? Karena kita istilahnya ngobatin orang dengan Al-Quran, kayak gitu. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW. Ketika itu fadhahika, Nabi SAW pun tersenyum, waqal, dan bersabda, wa ma adraka anna ruqyah, ya, dari mana kamu tahu ya bahwa surah ini bisa sebagai ruqyah, surah Al-Fatihah. Khuduha, silahkan ambil, boleh. Wadribu li bisam, dan berilah bagiannya juga untukku. Jadi menunjukkan boleh menerima upah dari meruqyah, kayak gitu. Ini dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, di sini terdapat kuat dalil akan kuatnya iman para sahabat dan kesolehan para sahabat, sehingga sekali membacakan surah Al-Fatihah, orang yang kena ruqyah langsung sembuh. Kata ulama bahwa biasanya pengaruh bacaan seseorang ini juga dipengaruhi oleh orangnya juga. Ulama banyak menerangkan seperti itu. Kalau orangnya soleh, imannya kuat, insya Allah pengaruhnya dahsyat. Makanya kayak Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada orang yang kena kesurupan, Imam Ahmad langsung ngomong, keluar kamu. Ya. Kemudian jin itu mengatakan, iya saya keluar atas perintahmu, jangan atas perintah Allah. Kayak gitu dibilangnya. Hanya dia keluar atas perintah Allah. Jadi tergantung orangnya. Orangnya soleh, imannya tinggi, insya Allah pengaruhnya dahsyat. Kalau orangnya suka maksiat, ya kurang pengaruhnya. Kata ulama juga, Al-Quran ini senjata paling ampuh. Tapi kalau orangnya nggak bisa memainkan, itu seakan-akan gimana ya, senjatanya ampuh sekali, tapi nggak bisa mainkan, lemes, nggak biasa, nggak terlatih. Kira-kira gimana hasilnya? Ya seperti itu. Nah seperti itulah. Jadi Al-Quran senjata paling ampuh, paling dahsyat, penyembuh. Tapi yang menggunakannya keadaannya nggak terlatih, nggak biasa, ya, jadi ya pengaruhnya kurang gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita yang bacain kok nggak mau keluar lama, emang kadang-kadang kesolehan kita yang kurang. Tapi kalau para sahabat sekali baca langsung sembuh, kayak kepala suku ini dibacain surah Al-Fatihah langsung sembuh, kayak gitu. Ya. Nah, baik, saya kira ini cukup ya karena panjang ini. Nama lain surah Al-Fatihah belum masuk ini ya, belum masuk ke basmalah, belum masuk ke ayat, karena kalau ini saya nulis bertahun-tahun, makanya lama ini maksudnya ke surah Al-Fatihah lama sekali. Nggak apa-apa sedikit, yang penting dipahami, masuk dulu daripada banyak tapi nggak masuk gitu. Baik, sekarang mungkin kita diskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, di dalam salat, dalam pembacaan Al-Fatihah kan ada tuh yang
Bismillahnya dikeraskan. Ya, disirkan. Betul. Dari sekarang kita nggak dengarkan. Betul. Kemudian ada yang jelas itu Betul. apa yang latar belakang perbedaan dia. Ya, betul. Kemudian apabila kita menjadi imam, setelah kita menjadi makmum, imam membaca surat Al-Fatihah, kita ikuti dalam hati saja udah cukup, nggak bisa baca lagi. Kemudian apa lebih baik setelah imam sudah baca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Ya, baik. Ya, itu mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas juga itu. Nanti insya Allah secara panjang lebarnya nanti pas kita masuk ke basmalah. Cuma secara singkat begini, ada dua dalil. Pertama, hadis yang menerangkan bahwa ada seorang sahabat dalam kitab. Misalnya kita lihat di kitab Bulughul Maram. Ini kita lihat di sini. Di kitab Bulughul Maram diterangkan. Nah, ini dia. Bulughul Maram. Bulughul Maram ini kitab-kitab yang memuat hadis-hadis hukum. Ya. Ya. Pertama dari Anas, nomor hadis ke-280. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar dan Umar, kanu mereka yaftatihuna shalah, memulai salat bilhamdillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di sini ulama, ya, sebagian ulama berpendapat istilahnya yang dikeraskan alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah disirkan. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha, di awal bacaan maupun di akhirnya. Diterangkan di sini, ya, yakni dalam tambahannya kanu yusirrun, ya, wa fi riwayatin li Ahmad, dalam sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad dan Nasai serta Ibnu Huzaimah, la yajharuna, mereka tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah, kanu yusirruna, mereka mensirkan, gitu. Jadi intinya baca bismillah tetapi disirkan. Ini dalil hadis riwayat Anas. Nah, sekarang dalil mengeraskan ada juga, yaitu hadis Nuaim al-Mujammir. Ia berkata, aku sholat di belakang Abu Hurairah, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia membaca Ummul Quran, dan ketika sampai waladhdallin, beliau mengucapkan amin. Di sini Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Intinya boleh disirkan, boleh dijaharkan. Akan tapi dari segi seringnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, karena Abu Bakar juga ngikutin, Umar juga ngikutin pada umumnya, gitu. Dari segi seringnya, kata Imam Ibnul Qayyim di sini, sebentar. Oh, di sini di awal, bukan di sini. Oh iya, pas di saya sebutkan, kata Imam Ibnul Qayyim, intinya bahwa lebih seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensirkan, cuma kadang-kadang menjaharkan. Akan tapi kita juga bisa melihat kondisi, kadang-kadang ada orang yang mungkin istilahnya tidak biasa, gitu ya, karena mungkin mutolaah membaca kitabnya belum terbiasa, menganggap aneh, ya kita jaharkan. Tapi kalau sudah kita pelajari, oh ternyata emang Nabi SAW sering mensirkan basmalah, terkadang beliau menjaharkan. Intinya dua-duanya boleh, cuma dari segi seringnya Nabi SAW seringnya mensirkan, gitu.
Dan itu untuk isyarat bahwa basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Bagian gitu. Cuma Nabi SAW mensirkan saja. Meskipun ada khilaf, ada yang mengatakan basmalah, nanti kita bahas secara panjang lebar pas mungkin pertemuan yang akan datang, khilaf para ulama terkait dengan basmalah apakah termasuk surah Al-Fatihah atau tidak. Disitulah khilaf. Lalu bagaimana kalau 7 ayat? Ada yang mengatakan 7 ayat itu pertama Alhamdulillahirabbil alamin, kedua Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang ketiga, keempat Ihdinas siratal mustaqim, kelima Siratal ladzina an'amta 'alaihim, keenam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Ihdinas siratal mustaqim yang kelima, kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim keenam, ketujuhnya Rahim, itu ayat yang pertama, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas berikut dalil-dalilnya. Manfaatnya dengan kita pelajari itu, kita semakin menghargai pendapat yang satu, pendapat yang ternyata ada alasannya. Selama ada alasannya, kita harus menghargai. Kecuali kalau nggak ada alasan atau nggak ada dalilnya, maka itu yang keliru. Gitu. Ada latar belakang, misalkan Rasul pada saat membaca ada kalanya mensirkan, kemudian ada kalanya menjaharkan. Latar belakang. Ya, ada kenapa gitu? Iya betul. Misalkan istiqomah aja misalkan, misal disirkan atau dijahatkan salah satu, ada nggak kira-kira? Kalau latar belakang, wallahu taala alam. Akan tapi dari segi praktek, ya kalau lihat praktek biasanya kayak Abu Bakar juga ngikutin, Umar sampai juga ngikutin, kanu yaftahihuna bilhamdulillahirabbil. Mereka biasa memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebuah riwayat, kanu yusirruna, mereka mensirkan basmalahnya. Dan sebuah riwayat, kanu la yajharuna, mereka tidak menjaharkan, menunjukkan keseringan. Tetapi Nabi SAW kadang-kadang menjaharkan, mungkin untuk mengajarkan ini termasuk bagian dari Al-Fatihah atau karena hikmah yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin nanti kita akan bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada pembahasan secara lebih khusus itu. Cuma panjang itu. Mungkin setelah berapa kali pertemuan baru masuk ke ini basmalah. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Apa tadi itu? Yang sholat masalah Al-Fatihah itu sebaiknya oh iya lupa ya. Oh iya, kalau yang kedua, emang di situ ada khilaf juga di kalangan ulama. Apakah cukup bacaan imam bagi makmum? Karena ada perintah dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Ketika dibacakan maka dengarkanlah. Dengarkan berarti cukup menyimak saja. Ada yang berpendapat kalau Al-Fatihah, khusus Al-Fatihah jadi baca. Yang lain mengatakan bacaan imam sudah cukup bagi makmum. Yang lain mengatakan baca cuma dalam hati. Nanti insya Allah kita bahas panjang soalnya khilaf itu. Ada yang mengatakan boleh ketika imam lagi baca. Juga ada yang mengatakan begitu. Di antara ulama boleh sama. Yang penting kita jangan keras bacanya. Itu. Ada berapa pendapat soalnya. Yang penting kalau selama ada dalilnya kita nggak jadi masalah. Gitu. Baik, sampai di sini mungkin yang kita bisa pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.